Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai video pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Jaya Putra dengan NPM 231566165 dari kelas PSTIA Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023 Fakultas Teknik Universitas Lampung. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir dari judul judul 3 Praktikum Embedded System, di mana di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan apa yang di tugas yang diberikan. Pada video kali ini kita akan membahas mengapa komunikasi data serial SPI menggunakan library SPI.h tidak berjalan dengan lancar di Tinkercad, serta membedah source code komunikasi SPI antara master dan slave menggunakan metode bit banging yang sudah terbukti berjalan di Tinkercad Arduino Simulator. Pertama-tama mari kita bahas dulu kenapa library SPI.h tidak berjalan lancar di Tinkercad. Untuk alasannya cukup sederhana. Tinkercad merupakan simulator berbasis web yang belum mendukung simulasi penuh terhadap komunikasi SPI hardware, terutama ketika digunakan dengan library SPI.h yang mengakses register level secara langsung. Artinya, ketika kita menggunakan SPI.begin atau SPI.transfer dan lainnya dari library SPI, Tinkercad tidak dapat mensimulasikan sinyal clock atau SCK, data, MOSI maupun MISO, dan slab select secara real time. Akibatnya komunikasi antara master dan slave gagal atau hanya bekerja sebagian. Untuk solusinya adalah menggunakan metode bit banging, yaitu adalah cara manual mengontrol sinyal SPI menggunakan perintah digital write dan digital read. Dengan cara ini Tinkercad bisa mensimulasikan komunikasi SPI dengan cukup akurat. Sekarang mari kita bahas terlebih dahulu kode master SPI. Coba kita geser. Jadi di sini ada source code dari master yang telah saya buat. Yang pertama itu ada pendeklarasian tiga variabel konstanta bertipe data integer yang bernama data out untuk mengirim data dari master ke slab atau secara MOSI. Clock adalah sinyal SCK yang menentukan timing bit dan SS adalah pin slab select. Lalu dilanjutkan dengan terdapat point setup pada baris 5 sampai 10 di mana dalam setup ini kita set semua pin sebagai output dan memulai komunikasi serial agar kita bisa menampilkan status di monitor serial. Dan terdapat serial.begin di mana gitu eh, apa itu mengkonfigurasi eh, komunikasi agar dapat mengirimkan eh, apa tuh agar mengirimkan data dengan kecepatan 9.600 bit per second. Lalu lalu pada di loop itu ada di baris 12 sampai 25 di mana yang pertama adalah byte data tulisan 0 kali A5 di mana kita menyiapkan data 8 bit yang akan dikirim dalam bentuk hexadesimal 0 kali 0 x A5 yang berarti kalau di dalam biner itu kita ubah jadi 10100101. Lalu selanjutnya ada digital write SS low di mana pin SS dilaukan untuk memberitahu slave bahwa master akan memulai mengirim data. Lalu di sini kita menggunakan perulangan for dengan inisialisasi nilai i sama dengan 7. Selama i lebih dari sama dengan 0, maka akan dijalankan dan ketika setiap selesai dijalankan tuh i mengalami decrement. Di sini digunakan untuk mengirim satu per satu bit mulai dari bit 7 hingga 0 MSB ke LSB di mana clock ditarik low dulu lalu data disiapkan pada data out. Kemudian clock dinaikkan height untuk menandakan bahwa bit siap dibaca oleh slave. Lalu pada digital write height pada baris ke-19 itu digunakan setelah semua bit dikirim, pin SS di-hide-kan kembali menandakan transfer selesai. Lalu kita cek status di serial monitor dan delay 1 detik sebelum pengiriman berikutnya. Eh, Delaynya itu sebesar 500 milidetik, milisecond.
Lalu kita lanjut ke Arduino kedua. Di sini Arduino kedua itu berguna sebagai slave, di mana terdapat pendefinisi apa itu pendeklarasian variabel sama seperti di slab kita mendefinisikan pin yang digunakan, tapi pada slab pin akan dibaca. Jadi semuanya akan diatur sebagai input pada fetch setup. Nah, di dalam fetch setup ini semua pin diatur sebagai input karena slab hanya menerima data. Kita juga inisialisasi serial untuk menampilkan hasil pembacaan data. Loop utama pada void loop, loop pertama itu pertama-tama akan memeriksa apakah eh, SS dalam kondisi low, yang artinya master sedang mengirim data. Jika master tidak sedang mengirim data, maka itu bernilai false. Lalu selama SS masih lalu kita siapkan variabel untuk menyimpan data 8 bit yang akan diterima. Yang digunakan itu adalah byte receive. Lalu di sini terdapat lagi for statement, di mana slave menunggu clock naik dulu, lalu membaca data dari data in dan menyimpannya di posisi bit ke I. Kemudian menunggu clock turun sebelum lanjut ke bit selanjutnya. Lalu ketika setelah semua bit diterima, kita cetak hasilnya dalam format binar ke serial monitor. Menggunakan serial.print yang artinya dia akan mencetak ke serial monitor. Lalu loop akan terus mengecek kondisi SS dan proses akan diulangi setiap kali ada pengiriman dari master. Jadi jadi kita mari bahas terlebih dahulu, kita bahas outputnya. Kita start simulation sini. Nah, lalu kita melihat serial monitornya. Pertama kita lihat dulu Arduino yang sebagai master. Dalam pesan ini itu dicetak setiap kali master selesai mengirimkan satu byte data. Dalam kode kita byte yang dikirim adalah 0 kali A5 atau 101000101 dalam biner, di mana output ini menunjukkan bahwa pengiriman data dari master ke slave berhasil dilakukan secara terus-menerus setiap 1 detik. Lalu pada slave, ini memberikan output seperti ini, yang artinya setelah berhasil menerima byte 0 kali 2A5 dari master dengan format O0B10100101 menunjukkan bahwa data diterima dalam bentuk binar dan cocok dengan data yang dikirimkan oleh master. Ini menandakan bahwa komunikasi SPI via bit banging berjalan dengan sukses di Tinkercad karena slave hanya mencetak data saat access low dan clock aktif, dan data diterima bit demi bit dengan sinkronasi clock. Jadi itulah alasan mengapa SPI.A tidak berjalan di Tinkercad dan bagaimana kita mengatasinya dengan bit banging SPI. Dengan mengantar langsung pin STK, MOSI, dan SS, kita bisa melakukan simulasi SPI secara manual yang lebih stabil di Tinkercad. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk memahami komunikasi SPI secara lebih mendalam. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.